Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakib pada malam ini yang mulia Bapak Kiai Haji Syamsul Muafi. Kita khususkan doa kita kepada beliau sekeluarga. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Allah melimpahkan keberkahan. Melimpahkan kebarokahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Amin. Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan guru agung, guru mulia yang mengantarkan kita semua kepada kelahiran yang kedua. Bulan Desember ini bagi saudara kita yang Nasrani adalah bulan yang diyakini oleh mereka sebagai bulan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagi kita, para pengamal tasawuf, pengamal thariqah, kelahiran itu ada dua. Yang pertama, kelahiran dari rahim ibu kita masing-masing. Ini al-wiladah ula, kelahiran pertama. Yang kedua adalah al-wiladah atsaniyah, kelahiran yang kedua. Kelahiran yang kedua ini bukan kelahiran yang biologis, tetapi ini kelahiran secara spiritual. Banyak sebenarnya referensi yang bisa kita baca berkaitan dengan kelahiran kedua ini. Dari torikoh kita, torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Surya Yasin Rasa PKI, kelahiran kedua ini ditandai dengan masuknya seseorang pada ruang talqin fikih. Ketika orang sudah menerima hak talqin zikirnya, sebenarnya itulah pada saat dia dilahirkan itu kedua kalinya. Kenapa disebut kelahiran yang kedua kalinya? Karena dia secara ruhani dipertemukan dengan Allah Al-Muhawwin. Allah pencipta dirinya, pencipta ruhnya. Ini berkali-kali disampaikan. Seingat saya juga sudah berkali-kali menyampaikan. Bahwa talqin zikir itu fungsinya adalah al-isal ila hadratillah. Mengantarkan ke hadrat Allah. Siapa yang mengantarkannya? Syekh Mursid, sahibut talqin. Hakikatnya Allah. Rasulullah terus sambung menyambung sampai ke sahibut talqin. Hari ini yang bersentuhan dengan kita, yang bertemu dengan kita adalah Syekh Mursid kita semua. Nah, ini ikhwan-akhwat para pecinta kesucian rahimakumullah. Saya coba sampaikan salah satu argumentasi tentang kelahiran kedua ini. Misalnya di dalam Al-Futuhatul Makkiyah, karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Di dalam Futuhatul Makkiyah disebutkan bahwa al-insan la yadkhulu malakutas samawati hatta yuladu marrataini. Manusia tidak akan bisa masuk ke kerajaan langit malakutas samawati hatta yuladu marrataini, sampai dia dilahirkan dua kali. Fal wiladatul ula urujun min rahmil ummi. Kelahiran pertama adalah keluar dari rahim seorang ibu. Wal wiladatus saniyatu urujun min rahmit tabi'ati wasyahawati ila si'atir ruhaniyati. Kelahiran yang kedua itu keluar dari rahim karakter kemanusiaan, keluar dari rahim sahwat-sahwat duniawi, ila si'atir rohaniyati, menuju luasnya alam ruhani. Nah, ini kata Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhatul Makkiyah karya beliau. Jadi kalau bahasa Al-Hikam itu
Ibnu Athaillah berkata, "Ukhruj min awsafi basariyatika." Ukhruj min awsafi basyariyatika. Keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Bukan berarti kita tidak boleh jadi manusia, tetapi kita bisa mengendalikan sifat-sifat kemanusiaan itu. Apa sifat kemanusiaan itu? Pengennya banyak tidur, pengennya banyak makan, pengennya senang-senang, nggak mau riyadhah, nggak mau bangun malam. Itu sifat-sifat basyariyah. Nah, kata Ibnu Athaillah, keluar kita dari sifat-sifat itu. Artinya kendalikan itu semua. Tanpa kita bisa mengendalikan itu semua, tidak mungkin kita bisa masuk ke mana? Ke alam ruhaniyah. Ila si'atir ruhaniyati. Keluasnya alam keruhanian. Referensi yang lain. Kata Syekh Jalaluddin Rumi, ya, pendiri tarekat Maulawiyah, di dalam kitabnya Al-Masnawi, beliau mengatakan begini, laisat al-wiladatu saniyatu illa infisalur ruhi anil jasad. Bukanlah kelahiran kedua itu perpisahan antara ruh dengan jasad. Wa wala yazalu hayyan. Dia itu masih hidup, biasa bernapas, tidur, ngantuk, makan, punya istri, punya pasangan. Yara nurallahi bi'ainil basirah. Dia bisa melihat cahaya Allah dengan ainul basirah. Apa ainul basirah itu? Mata batinnya, mata ruhaninya. Kalau basar, mata telanjang kita nih yang dua, ya. Dan kalau cowok jelalatan melihat perempuan, kalau perempuan jelalatan melihat cowok. Nah, kalau basirah itu mata batin seseorang, mata ruhani seseorang. Jadi kata Syekh Jalaluddin Rumi, pendiri tarekat Maulawiyah, kata beliau, kelahiran kedua itu bukan perpisahan ruh dengan jasad. Ruh dengan jasadnya masih bersatu. Tetapi dia mampu melihat cahaya Allah pada saat dirinya secara zahir dan batin, secara jasad dan nyawa masih bersatu, dia mampu melihat cahaya Allah dengan ainul basirah, dengan mata batinnya. Ini kata Syekh Jalaluddin Rumi. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tazkiyatun Nafas. Ini mungkin kita sering mendengar istilah ini. Mutu qabla anta mutu. Wafatlah engkau sebelum engkau wafat. Ya. Waman mata an hawahu faqad wulida wiladatan ruhiyatan haqiqiyatan. Barang siapa yang mati dari hawa nafsunya, dari orientasi-orientasi duniawinya, faqad wulida wiladatan ruhiyatan haqiqiyatan. Maka dia telah dilahirkan secara ruh, telah dilahirkan secara hakiki. Siapa? Dia yang sudah mematikan dirinya dari orientasi-orientasi. Di torikoh kita ini torikoh tiga tengah, torikoh moderat. Kendalikan semuanya. Bukan tidak boleh semuanya. Boleh mau punya mobil, boleh punya apapun ya. Silakan. Boleh punya jabatan yang tinggi. Boleh, semuanya juga boleh. Silakan. Tapi jangan disimpan dalam hati. Begitu. Jadi jangan disimpan dalam hati, jangan menguasai ruhani kita. Begitu. Kan zuhud itu konsepnya begitu. Ya. Wazhad wada faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taqwa wala. Itu dalam kifayatul atqiyah wa mithajul asfiyah. Ya. Wajhad berlaku zuhudlah engkau. Wada faqdu ala qati qalbika, yang dimaksud dengan zuhud itu tidak ada keterikatan batin, ya, bil mali dengan harta kekayaan, dunia, jabatan, pasangan, anak dan sebagainya. La faqdun lahu, bukan tidak punya dunia. Ya, kan kalau kita melepaskan dunia itu berarti ada dunianya. Kalau tidak punya dunia sama sekali, wala.
Melepaskan namanya, orang punya juga tidak. Silakan. Kaya sekaya-kayanya kita. Karena kita nggak bisa berjalan kemana-mana yang jauh, perjalanan yang jauh kalau tidak punya harta kekayaan. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Qolaidul Jawahir, wa ayyakunal malu khadimaka wa anta khadimul maula. Hendaknya harta kekayaan dunia dan sisinya menjadi pelayanmu, wa anta khadimul maula, dan engkau menjadi pelayan Tuhan. Masya Allah. Nah, terakhir, ini dari ahli silsilah kita, silsilah ke-19, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana? Al-wiladatur ruhaniyatu hiya khurujul qalbi min dhaikil aqwani ila si'atil mukawwini. Kelahiran kedua itu adalah keluarnya kolbu kita dari sempitnya alam semesta, sempitnya makhluk-makhluk Allah, ila si'atil mukawwini, masuk ke luasnya al-mukawwin, luasnya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Masya Allah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta ketukin jiwa, semoga Allah mencatatkan kita menjadi pribadi yang istiqomah, terus berusaha sekuat tenaga, mujahadah, tanpa larak kiri, besar kanan kiri. Kemarin saya bilang di hadapan wartawan, depan belakang kanan kiri atas bawah. Kata apa? Samping tengah kelewat. Di depan belakang kanan kiri atas bawah, samping dan tengah. Jadi, tanpa lirik ke sana kemari, fokus ikut guru kita. Mudah terbesar dalam bertauhid itu adalah kita muncul keraguan kepada Tuhan. Ketika muncul keraguan, pastikan boleh jadi ada bolong-bolong amalia ya, yang kita lakukan. Ada banyak perbedaan-perbedaan sikap dari tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Quran kita. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya saya sedang dalam perjalanan kalau suara agak noise, agak terganggu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.